Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku, Ganesandra, arkeolog indie di Kitab Kala. Beberapa waktu yang lalu, Kitab Kala menyajikan video Candi ke Candi Season 2 dengan pembahasan Candi Prambanan. Dan ternyata ada permintaan salah satu dari kalian untuk membahas silsilah raja-raja dari Kerajaan Medang. Makanya, biar channel ini bisa terus memberikan informasi mengenai cagar budaya dan sejarah di Indonesia, Kitab Kala akan menyajikan informasi tadi sesuai permintaan kalian. Ya, sedikit informasi bahwa Kerajaan Medang dikenal sebagai kerajaan paling makmur di masa klasik Nusantara, hingga mempunyai julukan bangsa pembangun candi yang hebat. Mungkin beberapa dari kalian asing dengan kata Kerajaan Medang ini, atau kalau aku menyebutkan kata Mataram kuno, nah kalian pasti familiar dengan kata itu. Walaupun sebenarnya Medang bukan serta-merta Mataram kuno, dan Mataram kuno bukan serta-merta Medang. Nah, gimana nih? Apa hubungannya sih Kerajaan Medang dan Mataram kuno? Lalu siapa saja raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini? Mari kita bahas di Kitab Kala. Opening dulu. Jadi gini Balakala, Medang adalah sebuah kerajaan yang telah mendirikan candi-candi termegah di Nusantara. Sebut saja seperti Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan ratusan candi lainnya di sekitarnya. Sedangkan Mataram atau Mataram kuno adalah salah satu ibu kota yang pernah ada di Kerajaan Medang. Jadi jelas ya gimana ngebedainnya. Nah, sebelum masuk ke silsilah raja, aku akan nunjukin dari mana kata Medang dan Mataram. Jadi kata Medang ini tertulis di beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Antu Ladang, Prasasti Sangguran, Prasasti Paradah, dan prasasti-prasasti lainnya. Lalu jika kata Mataram muncul pada berbagai prasasti, salah satunya prasasti atau inskripsi pada lempeng logam prasasti Mantiasih. Kata Medang sendiri diduga berasal dari nama salah satu tumbuhan lokal yang bernama medang juga. Tumbuhan berbunga yang merujuk pada genus Phoebe. Nah, sedangkan kata Mataram berasal dari bahasa Sanskerta dengan arti ibu. Kalau arti ibu berarti memang benarkah kalau ibu kota Medang adalah Mataram? Ayo, totokologi nih namanya. Ya memang sih ibu kota Medang itu Mataram. Tapi ada fakta bahwa karena kondisi sosial masyarakatnya berubah-ubah, maka lokasi ibu kota Medang juga berpindah-pindah. Kemana saja? Ini kronologi perpindahan ibu kota Kerajaan Medang. Yang pertama jelas kota Mataram pada masa Raja Sanjaya, kemudian berpindah ke Mamratipura pada masa Rakai Pikatan. Lalu pindah lagi ke kota Poh Bitu pada masa Dyah Balitung. Kemudian pindah ke Tamlang. Lalu ke Watugaluh pada masa Empu Sindok. Dan terakhir pada masa Raja Dharmawangsa Teguh, seorang raja yang kemudian akan menjadi mertua dari Raja Airlangga, ibu kota Medang pindah ke Wawotan. Nah, udah kesepil nih beberapa raja dari lokasi ibu kota Medang. Nah, sekarang kita akan bahas silsilah raja-raja di Kerajaan Medang yang dijuluki bangsa pembangun candi terhebat. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Yang pertama adalah Raja Sanjaya yang berkuasa pada tahun 732 Masehi. Dia adalah raja yang membuat Candi Gunung Bukir sekaligus yang mengeluarkan Prasasti Canggal dengan isi tentang pembangunan sebuah candi untuk pemujaan Dewa Siwa, yang mana berarti Raja Sanjaya beragama Hindu. Di tulisan ini juga disebut siapa Sanjaya. Dia adalah keturunan dari raja sebelumnya bernama Sana
yang berkuasa di kerajaan Kalinga. Nah, ketika Raja Sana meninggal, timbul kekacauan di negeri ini. Akhirnya Sanjaya berusaha menaklukkan dan merebut kembali tanah-tanah dari orang tuanya dan mendirikan kerajaan baru bernama Medang. Dengan candi pertamanya adalah Candi Gunung Wukir yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, tahta Medang dipegang oleh Rakai Panangkaran pada tahun 746 Masehi. Rakai Panangkaran inilah seorang raja yang mulai berhasil memakmurkan kerajaannya, sehingga pada masa ini bermunculan banyak candi dengan gaya arsitektur yang khas. Sebutlah seperti Candi Kalasan. Ini adalah candi setelah masa Candi Wukir dengan corak agama Buddha. Dilanjut dengan Candi Sewu, kemudian Candi Prambanan adalah karya-karya hebat di zaman Rakai Panangkaran. Di masa ini juga Wangsa Sanjaya terpecah menjadi dua wangsa atau dinasti, yakni Wangsa Sanjaya dan Sailendra. Jika dinasti Sanjaya menghasilkan karya bernama Candi Prambanan bercorak agama Hindu, maka dinasti Sailendra menghasilkan Candi Borobudur bercorak agama Buddha. Dan yang menginisiasi pendirian Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga. Kalau nggak salah ingat, dua dinasti ini beberapa kali memang terlibat pertikaian dan mungkin menjadi faktor perpindahan lokasi ibu kota Mataram tadi. Jadi semacam ada dua kubu di satu silsilah ini. Tapi ini akan aku lanjutkan pada garis silsilah Raja Sanjaya ya, karena datanya baru terkumpul yang Sanjaya. Yang Sailendra akan aku cari lagi, makanya subscribe biar nggak ketinggalan video-video Kitab Kala lainnya. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Nah, selanjutnya ada Rakai Panaraban pada tahun 784. Lalu ada Rakai Warak pada tahun 803 Masehi. Kemudian Dyahgula pada tahun 827 Masehi. Lalu Rakai Garung pada tahun 829. Kemudian Rakai Pikatan pada tahun 847. Ya, sedikit cerita tentang Rakai Pikatan. Dia terkenal dengan cerita romantisnya terhadap istrinya yang bernama Pramodawardhani, di mana walau beragama Hindu, dia menghadiahkan kompleks candi bernama Candi Plausan Lor dan Plausan Kidul yang bercorak agama Buddha kepada Pramodawardhani. Dan Pramodawardhani ini adalah agama Buddha. Bentar, ini bisa masuk list pembahasan video lagi nih. Coba dulu kali ya. Nah, lanjut setelah Rakai Pikatan adalah Mpu Sendok pada tahun 929 Masehi. Raja ini dikenal karena memindahkan pusat kerajaan dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Karena banyak faktor ya, seperti perang saudara, pemberontakan, dan bencana dari Gunung Merapi. Sip. Kemudian tahta berpindah ke Sri Isyana Tunggawijaya di tahun 949 Masehi. Lalu ada Makutawangsa Wardana dan terakhir ada Raja Dharmawangsa Teguh pada tahun 990 Masehi. Ya, Raja Dharmawangsa Teguh adalah raja terakhir dari Kerajaan Medang. Diceritakan alasannya karena dia wafat saat penyerbuan pemberontakan bernama Haji Wurare atau Haji Wurawari saat upacara pernikahan putrinya dengan Pangeran Airlangga, seorang putra dari Raja Udayana Kerajaan Bali. Pemberontakan ini ternyata didalangi oleh keturunan dari kubu sebelah yang sudah aku jelaskan tadi, yakni dari Wangsa Sailendra. Pada prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga menyebutkan siapa dalam pemberontakan itu dan bagaimana kondisi dirinya setelah Medang berakhir. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Ya, itu tadi cerita silsilah raja-raja di Kerajaan Medang dari awal sampai berakhir garis keturunannya. Masih banyak yang bisa dibahas. Tulis aja di kolom komen mau bahas yang mana lagi, biar nanti aku bikinkan video pembahasannya. Jadi jangan sampai ketinggalan, artinya kamu harus subscribe YouTube Kitab Kala.
Itu saja video kali ini. Aku Ganesanda, arkeolog Indri. Sampai jumpa.